Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa kembali dengan Ustazah Ana. Hari ini kita belajar materi tema 5 subtema 1 pembelajaran 5. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, tetap semangat belajar ya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pada pembelajaran 5 subtema 1, kita akan belajar tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dan yang kedua yaitu tentang reklame. Nah, di sini ada teks ya. Ustazah bacakan, silakan anak-anak nyimak. Judul teksnya adalah Mendulang Prestasi Mengembangkan Potensi Ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan Akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini. Setelah sebelumnya di SEA Games tahun 1979, SEA Games tahun 1987, dan SEA Games tahun 1997. Nah, SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada 11-26 November tahun 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi, sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kota Besar atau Fort. Bumi Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga. 22 cabang dipertandingkan di Palembang dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, yaitu Palembang dan Jakarta. Peningkatan sektor ekonomi, dalam hal ini peningkatan perekonomian bukan hanya industri besar. Penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4%, disebabkan pembangunan fisik sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya sejak awal tahun 2011, geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara termasuk dari Indonesia akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Nah, setelah nyimak teks tadi, anak-anak bisa baca dari buku paketnya juga ya. Tolong dijawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Yang kedua, di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang SEA Games? Yang keempat, sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Dan yang terakhir, apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Jelaskan. Nah, apakah kalian pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti dari logo tersebut? Mari kita cari tahu. Ini ya gambar logo ASEAN, ada bendera, kemudian ada lambangnya di tengah seperti itu. Apa arti dari bendera dan logo ASEAN? Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN.
Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Nah, di sini ada logo lagi ya, logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, logo Hari Anak, dan logo Ketahanan Lingkungan. Masih banyak lagi logo-logo yang lain. Nanti coba anak-anak bisa mencari di internet ya salah satu logo ini, kemudian apa arti dari logo tersebut. Apa sih logo itu? Logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda atau lambang maupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Nah, nanti anak-anak ada tugas di sini, coba temukan atau carilah logo dari sebuah organisasi atau lembaga, kemudian kumpulkan di folder penilaian tugas tema 5 tema 1 pembelajaran 5. Sekian untuk pembelajaran tema hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Kita akhiri dulu ya dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.